Oke, jadi kita baru aja melewati jembatan yang menghubungkan ke Fremantle, dan ini aku lagi lihat ada kapal gede banget, kapal kontainer di Fremantle Port. Itu kalian juga bisa lihat. Banyak tadi ada crane. Ini kota Fremantle itu kota tua lah ya, masih banyak bangunan-bangunan nya. Dan sekarang kita menuju ke Fremantle Prison. Ini mau masuk, sudah bersama si Tristan, guide kita hari ini di Fremantle Prison. Ini bersama study group. Kebetulan aku lagi bersama dengan grup biru. Grup biru terdiri dari kayak kurang lebih 25 orang. Another group itu adalah grup yellow, juga kurang lebih 25 orang. Jadi inilah kondisi dari Fremantle Prison. Jadi sekarang udah dijadikan kayak museum. Ada beberapa yang apa sih namanya? Ada beberapa pekerja. Jadi sudah tidak ada narapidana lagi yang dipenjara di sini. Nah, ini adalah event yang diselenggarakan oleh Study Port. Tadi ada 4 orang teman kita yang sebagai volunteer untuk nge-guide kita, perwakilan sebagai Study Port. Tadi ada Polly dan Susan, kemudian ada Rebecca dan juga Lindy. Tristan lagi menjelaskan tentang sekilas sejarah daripada Fremantle Prison, di mana ini dibangun tahun berapa ya tadi, kemarin tadi dibilang, agak lupa sih, kayak 1800-an apa ya, dan ditutup penjara ini tahun 1991. Jadi cukup masih sekitar 30 tahun yang lalu lah penjara ini ditutup dan diubah menjadi museum. Dan hari ini hari Jumat dan ada banyak grup-grup yang juga diantarkan. Bagusnya daripada guide di sini ada benar-benar menjelaskan sejarah dari awal sampai akhir. Ada Mbak Wija, ada Yogi itu di belakang, ada Kak Yanti, ada Mbak Tine yang memegang tongsis. Kemudian di depan ini ada juga orang Indonesia ternyata, yang kita juga baru kenal tadi sih, dan ternyata sama-sama dari Bali. Yay, aku punya teman baru Indonesian di sini. Sering beberapa kali lihat tapi baru tadi berinteraksi. Nah, inilah kondisi di dalam penjaranya, dan kalian bisa lihat ini adalah kamar-kamar penjaranya, ruangan masing-masing. Tristan, guide kita, menjelaskan again sejarah. Kita lagi disuruh membaris uh, ala-ala prisoner gitulah, bahwa kita harus disiplin bla 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 bla. But it's look like, I mean that cuman biar tambah seru aja. Nah, di sini tuh ada 3 lantai, kemudian ada jaring-jaring. Jaring-jaringnya itu adalah hal yang baru kata mereka gitu ya. Dan ini aku lagi mau lihat kondisi di masing-masing kamar penjaranya gimana. Let's see ya. Oke, ini kita akan ngelihat dari kamar yang paling gede gitu, paling luas. Jadi ini kayak ada 2 tempat tidur, kemudian ada bucket, di bawah ada meja gitu. Kemudian nanti kayaknya aku ada ngevideo bucket gitu deh. Jadi bucketnya itu adalah untuk pup dan buang air besar. Pup sama dengan buang air besar ya. Apa tuh, pipis dan juga untuk buang air besar. Jadi mereka, para narapidana yang terpenjara di sini, mereka akan ada di ruangan selama 16 jam, kurang lebih dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi atau jam 10 pagi. Nah, ini different ruangan lagi. Kalau ini kayak one bedroom gitu, one bedroom kayak hotel BE ya. Maksudnya tadi ada 1 tempat tidur, yang kondisi yang lebih baik itu sudah ada portable toiletnya. Udah agak lebih baik ya dibandingkan tadi kamar pertama itu cuman bener-bener bucket. Jadi nanti para narapidana yang kadang satu kamar isi 2 orang, ada 1 bucket, mereka sharing untuk itulah untuk buang hajatnya di 1 kamar itu. Dan mereka makan malam dan sarapan itu di kamar itu. Ini
bednya udah sangat ringkih dan sangat kecil ya. Terus ada juga ini yang kamarnya paling sempit kamarku. Nah, oh ini 1870 sampai 1920. Jadi kayak udah agak lebih luas. Berarti ini sudah diperluas. Jadi the real ukuran sebenarnya daripada kamar itu adalah segini banget, guys. Sangat-sangat sempit. Nah, semakin lama jumlah narapidana itu makin berkurang. Jadi mereka bisa membongkar dinding dan ngebuat kamar yang lebih luas dari untuk para narapidana. Jadi kembali lagi tadi ya, aduh pasti, aduh nggak kebayang deh, hanya berbekal bucket mereka semua buang aja di sana dan makan di sana dan 16 di sana 16 jam di dalam kamar, dan apalagi kalau musim panas, can you imagine what the kind of smell? I cannot imagine that. Ya, ini benar-benar dindingnya itu udah yang masih uh, dari bangunan aslinya, hanya perbaikan sedikit-sedikit. Jadi apa sih namanya? Inilah kondisinya. Dulu nggak ada listrik kan, jadi zaman dulu ya, katanya tahun berapa gitu, 60-an apa 5 baru ada listrik yang masuk ke penjara. Sedangkan yang sebelumnya ya tidak ada, mereka akan gelap-gelapan. Oke, kita berangkat next ke tempat. Wow, this is interesting because like ini adalah tempat eksekusi yang akan kita lihat. Well, ini our group. Ada teman kita dari Kepulauan Salomo, and this is it, tempat eksekusi, yaitu tempat pemanjungan. Ya pemanjungan ya namanya. Pokoknya dijeratlah lehernya sampai yang narapidana yang dihukum mati dengan cara digantung. Jadi untuk tali ini akan disesuaikan ke setiap orang. Jadi panjang tali harus disesuaikan dengan berat orang yang akan digantung. Karena kita dan sebelum eksekusi 3 hari sebelumnya si narapidananya itu udah harus ditimbang, kemudian membuat tali ini digantung dengan pasir gitu, karung pasir seberat orang yang mau dieksekusi ini. Karena apa? Mereka ingin yang akan dieksekusi benar-benar langsung mati, bukan mereka kesakitan dulu. Karena kadang kan kalau misalnya pemasangan talinya kurang pas, maka bebannya itu akan agak naik turun kayak pegas gitu kan ya, atau mereka tidak mati-mati, itu justru menyiksa. Jadi harus disesuaikan. Nah, kalau benda ini adalah untuk mengikat narapidana, baik itu perempuan, laki-laki, juvenil, diikat kakinya di bawah, di atas, kemudian ini dicambuk lah dengan lesis ini. Jadi hukumannya, nah, terus seremnya lagi adalah ini kan udah di lesis nih, misalnya kena punishment karena melakukan apa 50 kali. Kemudian selama hukuman dicambuk ini ada dokter juga yang di sampingnya. Misalnya dengan 20 kali cambukan udah berdarah-darah nih, udah nggak kuat orangnya yang menerima hukuman. Maka dokter akan bilang, "Oke, cukup untuk hari ini." Lukanya diobati disinfektan dengan garam, guys. Jadi peribahasa menabur luka di atas menabur garam di atas luka itu benar-benar real untuk kehidupan penjara, karena untuk mendisinfektan si luka gitu ya. Kemudian nanti kalau udah agak sembuh 2 minggu kemudian, maka sisa 30 cambukan, karena tadi kan dapat 50 baru dilunasi 20, masih ada sisa 30 cambukan lagi. Maka 2 minggu kemudian setelah luka-lukanya agak sembuh, maka mereka akan dicambuk lagi 30. Begitulah seterusnya berulang. Oh my god, can you imagine that lagi-lagi? Maka jangan pernah melakukan perbuatan yang membuat kalian penjara. Tapi I don't know ya, maksudnya di penjara kayak sekarang juga ada kayak ginian apa tidak, aku juga nggak tahu. Nah inilah cambuknya. Ada 9 wire. Kenapa harus 9? Biar katanya sakitnya lebih berasa gitu.
Oke, next move kita ini sekarang berada di, oh ya, jadi ini dijelasin bahwa di atas daripada dinding-dinding itu ada kaca, ada pecahan-pecahan kaca gitu ya. Jadi biar mereka tidak ada, ini adalah ruang exercise-nya para narapidana gitu, para yang prisoner. Nah, ini adalah toiletnya. Jadi mereka membuang bucket yang ada di dalam kamar yang selama 16 jam itu, membersihin di sana, kemudian habis dituang, tidak pakai dicuci, tinggal dijemur, dikeringin. Can you imagine that lagi? Aduh, itu bucket yang habis entah isi buat apa gitu ya. Terus dijemur bareng-bareng, dan ini juga ada dining room buat lunch. Kemudian di sana juga, di dekat dining room itu juga ada apa sih namanya, eh, alat berat, jadi kuat banget, ada olahraga. Kemudian di lapangan itu juga ada lapangan tenis katanya. Di sini juga ada keran-keran, ada tempat yang ujung sana itu adalah tempat mandi. Nah, keran-keran ini kalau mereka mau misalnya mau gosok gigi, cuci muka. Kemudian ada toilet umum juga, yang toilet umum di sini lumayan ada flashnya compare sama di dalam kamar yang hanya berbekal bucket ya. Kemudian ini ada who's that name, aku lupa namanya dengan huruf C, fotografer kita hari ini yang selalu memfoto kita setiap momen. Oke, jadi di sini juga dijelasin narapidananya ngapain aja. Mereka bisa main basket, di ujung sana tuh ada ring basket. Kemudian narapidana, dan di sini itu kalau misalnya mereka lagi waktu exercise di siang hari, tidak ada para penjaga yang menjaga di sini. Jadi kecuali kalau mereka ada perkelahian gitu sesama prisoner, baru ada backup dari penjaga bersama dengan timnya untuk melerai. Tapi sejauh itu mereka akan dibiarin begini aja. Nah, sehingga kadang di penjara itu juga ada bullying gitu loh. Jadi kayak misalnya orang yang mau memakai toilet akan di stop oleh orang-orang, terus nggak boleh masuk ke toilet kecuali kamu bisa menyerahkan rokok atau apa gitu loh. Ternyata juga yang kayak di film-film itu, yang bagaimana kayak ada senioritas, geng-gengan di dalam penjara, itu emang benar, dan dari dulu juga gitu. Oke, ini teman dari teman berpacaran. Oke, ini aku videoin beberapa harga di kantin yang ada di sini. Jadi ini juga ada berupa kafetaria gitu ya, yang ada harga-harganya coklat. Dan maksimal satu bulan itu kalian menerima transferan dari luar kurang lebih katanya kayak $27 lah kalau tidak salah. Dan ini adalah harga-harganya, ada rokok juga. Nah, rokok itu kayak uang cash di dalam penjara gitu loh. Jadi kayak semua orang itu pada rata-rata yang laki-laki gitu merokok. Jadi kalau misalnya mau kayak tadi mau ada bullying, nggak buat izin masuk ke toilet, harus ngasih rokok. Ini adalah main buildingnya juga, main building daripada prisonnya. Ada juga ruang-ruangan tempat orang di penjara, yang tadi ada satu kamar beberapa, dua orang atau mungkin sendiri ya. Kita kayak kembali lagi. Tapi ini kita sudah akan selesai di prisonnya tadi. So far seru banget. Uh, Mungkin next time di sini juga ada kayak tour naik torch night tour, if I'm not mistaken ya. Jadi kayak kita jalan-jalan malam-malam di dalam penjara. Ada setan-setannya juga katanya. Okay, right now we move or walking around Perth. Ini ada David, tour guide kita dari Fremantle Tour. Kok David, salah ding. Michael maksudku, dari Fremantle Tour. Dia ngebagi kelompok dan kita bakal jalan. Depan itu sudah Fremantle Market. Jadi grup biru, blue grupku akan jalan ke Fremantle Market lebih dulu dibanding, sedangkan yellow group bakal jalan-jalan keliling-keliling Fremantle. Nah, di sini kita cuman bayar event ini dari Study Port. Thanks to Study Port to arrange this event. Kita cuman bayar $5,
$5 which is itu 50.000. Tapi di dalam kita dapat tote bag yang isinya kayak goodie bag, itu ada voucher makan di Fremantle Market yang bisa ditukar dimanapun sebesar $10. Kita juga bisa naik Ferris wheel yang 5 kali putaran. Di dalam goodie bagnya itu ada itu. Nah, di sini dijelasin bahwa eh Michael ini orang asli Freo ya. Freo itu pendekan dari orang Fremantle. Eh Mereka punya punya sebutan dengan bahasa lokal, which is itu Aborigin uh, local language country, Noongar people language, like bahasa lokalnya. Nah, ini kita udah di Fremantle Market nih guys. Kita lagi mau mencari makan apa ya. Nah, di sini nggak cuma makanan, tapi juga ada pernak-pernik. Aku tahun lalu kayaknya udah beli kayak beberapa souvenir, baju, beanie, yang kupluk gitu, yang ada tulisan Australia. Teman-teman lagi mau mencari makan, tapi karena aku udah apa sih, makan nasi goreng tadi pagi, aku mau beli dessert, ini doang, dessert doang, honey cake ada di pojokan ujung sana. Tapi inilah kondisi di Fremantle Market, jadi kayak ini lah toko oleh-oleh juga ya, karena ada semuanya. eh Compare to the city park agak lebih mahal. Oke. Nah, ini dia honey cake yang mau aku beli. Tadi udah beli honey cake, kita lanjut jalan-jalannya. Ini ada macam-macam yang dijual. Ada eh ini pernak-pernik juga. Kemudian selain itu ada makanan juga. Ini ada gelang-gelangan, itu ada kain tenun juga. Aku kayak tenunnya itu loh, mirip tenun Kupang NTB gitu, malah bukan bukan kayak tenun Fremantle, but I don't know. Ini depanku ada Bavia ya, temen dari India. India. Aku udah habis tadi, kita agak mencar, dia beli makan, aku beli honey cake. Akhirnya kita ketemu dia lagi. Dia tadi dia habis beli madu sih. Karena di Perth Western Australia itu juga produksi madu. Madunya sangat terkenal. Ya, lumayan lumayan murah juga harganya. Jadi ini belanja si Babang Bavia ini belanja banyak banget. Sekarang dia mau beli lilin. Lilin pewangi ruangan. Aku juga punya. Tapi it's pricey I think. Maksudnya aku beli di Kmart biasanya. Yang $1 itu yang kecil, yang gede $7. Dan si Bavia ini pemakai lilin juga, dan dia mau beli yang baru, kayak dia biar punyaan aja sih maksudnya. Tapi menurutku di sini lebih mahal dibandingkan Kmart. I love Kmart because it's so cheap. Dan dia side lagi, maksudnya si Bavia ngomong bahwa is a kings of Kmart because like banyak barang-barangnya dia yang beli di Kmart. Not you bro, but also me. But it's me too also, okay. Jadi ini kondisi beberapa barang yang ada di Fremantle Market ya. Ada kalung, eh, ini tadi ada anting-anting gitu. Oke, tadi kita udah jalan-jalan di Fremantle Market. Sekarang kita keluar kayak swipe gitu apa tuh, change gitu sama si grup Yellow ya. Sekarang kita jalan. Nah, gedung warna-warni itu adalah car parking gitu. Jadi tempat parkir dibuat warna-warni supaya lebih autentik, lebih lebih punya ciri khas. Nah, Fremantle ini ternyata selain apa sih namanya, ada gedung warna-warni kayak gini, banyak mural-muralnya juga. Jadi habis ini kita jalan ke arah beberapa spot yang menurut si Michael ini cukup artistic. Sometimes they have the mural painting by artist, street artists, or maybe the real artists. I mean that when they work as a not a painter,
tapi kayak ya artisan gitulah, pelukis-pelukis gitu ya. Kita lagi nunggu beberapa teman yang tadi masih ketinggalan di Fremantle Market. Kita agak jalan duluan dari titik kumpul tadi karena memang sudah waktunya dan beberapa kawan agak telat, so we are waiting here di tengah pojokan di depan gedung parkirnya Fremantle. Ini adalah Hotel Fremantle, jadi kayak apa sih namanya, dia Frio Hotel kalau tidak salah namanya ya. Kalau oh no no no, the Federal Hotel, the Federal Hotel. Di sini juga termasuk hotel yang tua ini udah tapi sekarang sudah didesain cukup eh apa ya, cukup anak muda gitu loh, cukup kekinian. Nah, di samping hotel ini ada mural salah satu artis, kata dia sih cukup cukup terkenal ya, but I don't know because aku tidak bergerak di ini seni. Nah, itu mural-muralnya itu painting-painting. Jadi mereka tidak hanya sekedar graffiti yang sembarangan coret-coret, tapi but it's art gitu, bukan hanya sekedar coret-coret dinding ya, tapi memang benar-benar art. Dan ini dengan graffiti gitu loh, dengan model-model graffiti di dinding-dinding, dan ini disupport oleh pemerintahnya. Nah, ini lorong ini juga ada gambar, ada muralnya, which is ini adalah tempat masuk klub malam kalau malam, atau tempat mobil truk pengangkut sampah masuk. Jadi di bawah itu ada pintu gerbang untuk memasukkan mengangkut sampah. Tapi juga kalau malam jadi tempat pintu masuknya klub malam. Tapi yang kita lihat di sini itu bukan klub malam atau sampahnya, tapi ini muralnya, lagi-lagi adalah mural. Nama tempatnya itu adalah Freight. Kemudian pelukisnya itu dibilang namanya apa ya, Colbora, something like that lah. Pokoknya itu ada di dekatnya tadi Federal Hotel. Nah, selain tadi mural, ini juga ada lukisan. Kalau mural itu kan mungkin dengan graffiti ya. Kalau ini dengan kuas dan cat, dan ini perempuan salah satu-satunya art pelukis perempuan street art gitu loh. Jadi kayak pelukis jalanan mungkin ya gitu. Jadi kayak yang melukis, dan kalau melukis di sini juga harus izin. Dan di balik dinding yang ada lukisan itu adalah kumpulan bak sampah sebenarnya. Jadi mereka benar-benar Fremantle ini benar-benar tempat-tempat yang kayaknya jadi tempat sampah, jadi apa gitu ya, pojokan-pojokan yang memang tidak ada apa-apanya diisiin gambar, dan ini jadi salah satu daya tarik juga bagi orang-orang yang suka lukisan. Nah, di situ juga ada gambar apa tuh, lukisan ayam di dinding yang cukup gede itu karena daerah daerah ini dulunya adalah komplek pertokoan yang ada bacer di dalamnya, apa tuh, ada bacer zaman dulu, dan ada kandang ayam di daerah parkiran di tempatnya lukisan ayam gede itu. Jadi untuk mengingat bahwa zaman dulu banget di situ adalah tempat butcher dan ada chicken di sana, so they melukis gambar ayam di sana. Jadi ceritanya kayak gitu. Sedangkan di belakang itu ada dingo. Dingo itu kayak anjing liarnya Australia. Kemudian ada lion juga ada, dan juga apa sih namanya, gambar lukisan-lukisan lion di sana. So ini adalah salah satu, kalau sekarang, oke, Bavia, say hi. I say like. So daerah ini adalah komplek tadi pertokoan, kita baru aja lewat. Jadi di sini itu selain ada restoran, tempat makan, ada beberapa toko usaha, baju retail, baju, sepeda, macam-macam lah pokoknya. Jadi kayak shopping center gitu ya. Jadi kayak kumpulan ruko-ruko lah
ya bisa dibilang. Jadi ini kita kayak muter gitu loh guys, dari Fremantle Market ngelewati tempat yang lain, jalan rute lain untuk nanti balik ke Fremantle Market lagi. Tapi sepanjang jalan tetap dijelasin sama si Michael bahwa oh ini adalah tempat-tempat tuanya. So right now like kita ada di mana ya ini ya, kalau tidak salah ya. Oke, kita nah itu adalah hotel lainnya, salah satu hotel tua di Fremantle, dan di jalan itu ada peta yang kita bisa ngelihat oh kita posisinya ada di mana. Kalau misalnya kita mau ke jalan ke sini bisa lihat peta, in case HP kamu mati, Google Maps nggak bisa, lihat aja di bawah di Fremantle itu ada peta-peta yang bisa kamu gunakan. Dan tadi yang spot bagus di pojokan itu adalah Fremantle Hotel, jadi bagus juga. Nah, di daerah sini banyak op shop. Op shop itu second hand shop, toko barang bekas. Tapi barang bekas di sini tuh masih yang bagus-bagus. Dan ini salah satu apa sih namanya? Oh, ignore it. This is adult shop. Not it. Sebelahnya op shop ada adult shop. Oke. Okay. Kemudian ini ada men's wear gitu, jadi kayak brand lokal Australia yang berdiri sejak 1902, bayangin. Menswear, jadi kayak pakaian khusus para laki-laki ya. Kemudian di sini juga ditunjukin ada beberapa apa sih, ada namanya the artist shop if I'm not mistaken. Let's see, di situ ada jadi toko yang dibangun di mana kalau kita beli lukisan gitu, uang hasil belinya itu adalah semuanya masuk ke si artisnya gitu. Jadi misal kita beli lukisan pantai, si pelukisnya jual $100, maka $100 itu semua akan dikasihkan ke pelukis, tidak ada potongan apa-apa. Nah biasanya kan yang banyak ambil untung bukan si artis ya, tapi si art shopnya. Tapi di situ tadi di artist shop nggak pakai. Ini salah satu juga building tua ke arah ujung sana, north sana, yang ditunjukin sama si Michael itu ke arah wharf atau ke arah jetty. Kemudian ini adalah daerah residennya para orang-orang yang tinggal di Fremantle, termasuk bagus, termasuk areanya itu adalah area apa ya, orang-orang residennya tinggal ya di city-nya gitu loh. Kadang kan kita kayak di Perth itu CBD Perth nggak ada residentialnya areanya, mereka murni untuk tempat kerja, beda dengan di Fremantle. Di sini selain juga sebagai resident area juga ada kayak lagi coffee shop, cappuccino shop, and then ada another mural lagi kalau tidak salah. Oh ini, no, this one is the container hotel. Jadi semua kamarnya itu dari kontainer. Jadi aku nggak tahu ya harganya dan nggak tanya juga harganya berapa. Apakah dia lebih murah kah atau gimana gitu. Jadi di yang tadi di seberang itu ada kontainer hotel yang bisa kita gunakan. Di sebelah kiri kita itu kayak ada pemukiman residential area, karena tadi aku bilang city-nya Fremantle itu jadi satu dengan residential areanya. Di sini banyak usahanya rata-rata di bidang port gitu. Jadi kayak karena ada tadi itu aku tunjukin di awal, ada pelabuhan, kemudian pelabuhannya juga ada kapal-kapal kontainer gede-gedenya. Kemudian ini aku lihat tadi ada beberapa apa sih namanya, ada mural lagi, itu orang yang lagi mengambang di atas sungai entah laut atau pantai gitu, pokoknya dia lagi ngambang gitu. Jadi another mural yang ditunjukin sama si Michael dan dijelasin artisnya siapa. Yang aku notice malah ini di Atik ini malah kayak udah tutup gitu lama karena kursi-kursinya udah dibiarin terbengkalai gitu sih.
Okay, I love this red color of this building. Michael ketemu tetangganya sih. Jadi ini kalau kalian lihat bangunannya itu sangat tua-tua banget, masih preserve kondisi aslinya. Jadi I love this Fremantle city because like, oh my god, so oldie, like the real. Okay, you feel like you are in abroad gitu, jadi benar-benar rasa di luar negeri nggak sih kalau aku ngeliat bangunannya. Beda dengan perumahanku di sini yang wow, kayak Indonesia style juga sih perumahannya. Oke, jadi di sini sih Michael cuman sharing bagaimana dia sebagai apa sih namanya, sebagai guide gitu. Dia bersama istrinya menjalankan usaha Fremantle tournya, meskipun dia lulusan orang biologi. Sekarang kita naik Ferris wheel. Oke, jadi aku naik bersama Kayanti, ada Sukma sama Utari. Jadi yang mereka orang Bali yang baru aku temuin di sini. Kita lagi naik dan again aku tidak tahu berapa harga pastinya Ferris wheel ini karena kita dapat free riding. Jadi dapat 5 kali naik puteran loh. Jadi itu kalian bisa lihat dari ke atas dari ketinggian bagaimana portnya. Cuman agak it's not too clear because like a gloomy, mendung, hujan juga, jadi mungkin masih banyak ini ya apa sih namanya, nggak kelihatan dengan jelas. Nah itu portnya kelihatan jelas dari atas. Ini kita lagi berada di atas, paling atas banget. Itu kapal-kapal yang tadi kita lihat ini adalah pelabuhannya. Kemudian juga tadi ada daerah ini tuh kayak ada apa sih, kayak lapangan bermainnya dan ada Ferris wheel-nya, ada fish and chip yang terkenal juga. Bentar. Calais and Cerulus if I'm not mistaken ya. Please correct me if I'm wrong. Tulis di kolom komentar aja ya kalau misalnya aku salah. Aku huruf K ada pernah, sama huruf C ada pernah makan fish and chip di sini. Beli fish and chip, kekurangannya adalah kurang saus. You need to pay another cent for saus. Jadi kadang aku kalau udah ke Fremantle bawa saus ABC, saus sambal ABC. Karena di sini fish and chipnya misal berapa ya kalau tidak salah, yang the small one. They say the small one, tapi actually like aku makan itu 3 hari seharian. Dan namanya juga fish and chip, kentang goreng bikin kenyang, ikan goreng juga bikin cepat kenyang. So but it's worth it. I mean that ini adalah karakteristik orang sini, makannya itu fish and chip, especially in Fremantle ya. But I need rice as a Indonesia. Oke, jadi aku apa sih namanya, mau lihat nih udah naikkan ke berapa lagi gitu. Aku sampai naik pertama sibuk foto-foto, naik kedua maksudnya putarannya ya. Oh ya, betul, yang di depan gondola kita itu juga orang Indonesia tapi masih belum kenal. Sempat pas naik dia ternyata ngomong Indonesia, so I just know that they are also Indonesia. Jadi yang putaran kedua aku sibuk video, yang ketiga sibuk ganti-gantian motoin, yang keempat dan keempat juga masih sibuk foto-foto, baru yang kelima itu aku benar-benar menikmati tidak memegang HP, hanya lihat saja.